Ini untuk tahun depan nih 109 guru PPK. Namun meskipun 109 guru ini mereka akan berebut dengan para tenaga honorer dan dipastikan. Halo, Baca Batam Pos, bertemu lagi sama saya Juanda dalam edisi Hot News 10 Oktober 2024. Nah, Baca Batam Pos, tadi saya sudah melihat tuh beberapa redaksi, ada beberapa berita yang cukup menarik terjadi di Batam maupun di Kepulauan Riau. Berita pertama itu mengenai petani yang gagal panen. Katanya hujan yang terus-menerus menyebabkan petani sayur gagal panen, sehingga harga sayuran lokal melonjak naik. Aduh, ini menambah beban lagi bagi para ibu-ibu ya. Lalu juga ini ada dari masih daerah Batu Aji, sampah rumah tangga menghambat aliran air di drainase induk. Nah, ini sampah itu masih menjadi PR, pekerjaan rumah kita bersama. Tentunya juga pekerjaan rumah bagi masyarakat, jangan buang sampah sembarangan dong. Karena kalau membuang sampah sembarangan akan menyebabkan sumbatan di drainase induk. Nah, selain itu juga, buang sampah sembarangan juga menyebabkan berbagai penyakit loh. Tumpukan-tumpukan sampah tersebut akan menyebarkan penyakit dan juga menyebarkan bakteri yang tidak baik bagi kita semua. Nah, padahal sudah disampaikan itu bahwa buang sampahlah pada tempatnya, sudah ada tempat-tempatnya, sudah ada bin kontainernya, sudah ada truk-truk sampah yang sudah datang ke rumah. Nah, kalau misalnya kalian tidak buang sampah juga sembarangan, itu akan menyebabkan banyak hal faktor ya. Ya, Ria? Kemarin kita ke TPA itu tingginya berapa katanya? Sudah 50 meter itu. Nah, ini sampah menjadi harusnya bagi warga Batam, problem sampah ini menjadi penanganan bersama. Yuk, perhatikan cara pengolahan sampah yang baik. Yuk. Nah, dari pengadilan, ada muncikari muda dituntut 18 bulan penjara. Sedangkan pemakai jasa ya dituntut 5 tahun. Pemakai jasa itu kayak gimana ya, dia? Kurang tahu juga sih sebenarnya. Oh, gitu ya. Oke, ini dari Pertamina ada kabar baik nih. Mungkin yang kemarin yang gas 3 kilonya susah, yang sulit dapatkan gas 3 kilo. Pertamina memberikan program menarik nih, gratis tukar tabung gas. Nah, tukarkan tabung gas 3 kg Anda untuk ke tabung pink yang 5,5 kg atau ke tabung 12 kg. Nah, siapa tahu bagi yang pengen nukar, silakan tukar di SPBU atau di tempat-tempat penukaran tabung 5,5 kg. Di rumah pakai tabung berapa? Masih 3 kilo. Ya, kalau mau tukar aja ya. Gratis loh. Jadi saya ngomong sama Ari di belakang kamera. Ini jarang mau masuk sih ini. Lalu Pemko Batam usulkan 109 guru PPK dan seleksi CPNS akan dimulai 16 Oktober. Nah, ini untuk tahun depan nih 109 guru PPK. Namun meskipun 109 guru ini mereka akan berebut dengan para tenaga honorer. Dan dipastikan tidak akan semua tenaga honorer ini yang akan terakomodasi. Kasihan juga ya teman-teman tenaga honorer ini, kadang-kadang mereka tidak digaji sesuai dengan UMK Batam, namun ya jauh di bawah itu, tapi mereka kerjanya yang luar biasa karena mencerdaskan anak bangsa. Kita berharap para tenaga honorer ini diangkat jadi P3K sehingga kesejahteraan para guru ini lebih naik, sehingga mereka pun juga lebih fokus dalam mengajarkan para siswa-siswa yang ada di Batam. Lalu adanya pencurian aset daerah di Batam terus berulang, tutup drainase kembali hilang. Waduh, ini sering tergali nih. Tutup drainase itu sebenarnya tutup yang penting ya. Kadang-kadang kita sering lewat di pedestrian lihat ada tutup. Nah, kalau tutupnya hilang, kalau pas malam hari orang nggak nampak, orang bisa masuk jeblok dalam itu. Sangat bahaya sekali sebenarnya. Nah, harusnya mungkin juga dari Pemko Batam juga sediakan CCTV atau mungkin bikin safety yang lebih baik lagi sehingga tutupnya tidak hilang. Ini hampir mirip kasusnya dengan kabel lampu jalan yang sering hilang itu juga. Ya, kasihan juga nih. Bagi masyarakat Batam juga bisa saling mengawasi bersama-sama. Jika ada melihat itu, awasi dan juga tolong dikasih peringatan atau diteriakin aja kalau hal itu gitu. Imigrasi terbitkan aturan baru untuk pemegang permanen residen Singapura bebas visa mulai 8 Oktober. Wah, ini kabar baik ya untuk semua. Karena kabar baik untuk Batam, angin segar untuk Batam, sehingga semua orang yang memiliki permanen residen bisa datang ke Batam tanpa bayar-bayar lagi.
makin enak ini ke Batam. Tentunya target 2 juta wisman yang digadang-gadang oleh Pemkot Batam semoga bisa tercapai. Ada yang tahu nggak sih Gedung Beringin di Sekupang, di ujung Sekupang sana, dekat beberapa kantor pemerintahan. Nah, kalau ada yang lewat Pertamina atau yang mau ke Disduk, ada yang mau ke Disdik melalui Sekupang, itu bisa ngelihat tuh Gedung Beringin yang ada di sebelah kiri jalan. Nah, Gedung Beringin ini memang sudah terbengkalai lama dan nggak tahu lagi mau difungsikan sebagai apa. Namun ini adalah asetnya pemerintah daerah, harusnya bisa dimanfaatkan. Dan ini laporan dari teman kita, Bang Rengga Yuliandra di Gedung Beringin. Dia mengatakan bahwa Gunung Beringin itu bikin terbengkalai karena banyak semak-semak, banyak pohon besar yang sudah roboh, ada yang sudah masih berdiri. Namun juga atapnya juga mulai keropos segala macam. Wah, ini pada aset pemerintah daerah, kalau memang harusnya bisa dirawat toh, tentu harus juga dirawat dong. Kalau misalnya bisa dirawat, ya kenapa tidak? Harusnya bisa dirawat, ditempatkan untuk menjadi beberapa tempat lainnya, misalnya untuk tempat penampungan gelandang yang lainnya, itu bisa ditaruh di sana, atau tempat pelatihan atau balai apapun bisa dibuat di sana. Jadi dia tidak kayak kayaknya kesannya angker atau berhantu ya itu ya. Tapi nggak tahu ya, ada hantu nggak di sana kayak gitu? Mungkin bisa juga karena terlalu lama terbengkalai. Kayaknya nggak ada deh. Oke, nah dari kriminal ada tidak lama 3 bulan Polda Kepri ungkap 4 kasus PMI ilegal. Nah, bagaimana kronologis kasusnya, bagaimana cerita kasusnya, bisa baca di koran Batam Pos esok hari, atau sudah bisa dibaca di laman batampos.co.id. Oke, pembaca Batam Pos, terima kasih banyak nih sudah menyaksikan Hot News ini. Dan terima kasih banyak juga sudah berlangganan koran Batam Pos. Terima kasih banyak sudah membaca di batampos.co.id. Dan terima kasih banyak sudah like, comment, subscribe, share di media sosialnya Batam Pos, Facebook, di X, YouTube, Instagram, TikTok, snack video, thread, dan berbagai macam lainnya. Oke, pembaca Batam Pos, saya Friska Jona pamit undur diri. Selamat sore dan salam redaksi.